Kesemutan disebabkan oleh banyak-banyaknya makanan berlemak. Aduh. Ini pertanyaan juga bagus sih. Secara nggak langsung, awasi gaya hidup Anda dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Tirta Peng 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 di konten mitos fakta kesehatan. Oke, kita akan lanjut pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, tidur nggak pakai bantal itu lebih sehat? Bisa ya, bisa enggak. Sebenarnya dikatakan sehat itu relatif ya, gitu loh. Kalau kasurnya itu gimana ya kalau menurut tuh? Mau pakai bantal apa enggak tuh tergantung posisi anatomi leher masing-masing, Mbak. Gitu loh. Ada yang memang nyamannya pakai bantal, ada yang enggak, gitu kan. Yang jelas kalau posisi bantalnya itu tidak cocok dengan anatomi leher, maka akan menyebabkan kekakuan atau otot leher yang tegang. Itu. Tapi kalau dikatakan lebih sehat apa enggak, ya kalau ternyata posisi anatomisnya dia lebih nyaman pakai bantal yang memang nyaman, ya contoh bantal ortopedik ya bagus. Ya enggak? Itu menurutku. Jadi ini tidak bisa dijawab pertama kali. Pertanyaan yang menurutku sangat subjektif dan banyak data pendukung yang bisa mensupport dua opini. Gitu. Pertanyaan kedua, kalau kuping berdengung atau panas, emang ada yang ngomongin berarti? Oh, coba sini. Kau duduk sini. Kau duduk sini. Duduk. Duduk. Panas gak? Panas gak? Ada yang ngomongin? Gak ada. Kamu kalau tanya sekali lagi, kuping kiri yang tak cewer. Ya berarti nggak jalan dong kontennya. Oke. Kita lihat nanti habis ini ya. Ih, astagfirullahaladzim. Panas gak? Ah, ini baru panas nih. Ada yang ngomongin berarti? Iya. Ada, cotas. Gak apa-apa, memang bercandaan kita kayak gini. Ya kan? Terima gak? Hah? Terima kan? Terima nasib. Iya. Hakim ini dari awal tuh yang kemarin di YouTube viral gara-gara kamu luang. Apa tadi yang adu debat sama aku. Oh, tomat. Warna tomat atau warna anggur? Yang maido gitu. Terus kayak, saya balik ah. Gitu. Nah, itu kan. Orang ini emang ngeselin. Tadi udah lihat mukanya kan netizen kan. Ayo coba pertanyaan ketiga. Nih, pertanyaan ketiga nih. Mengunyah permen karet bisa meningkatkan konsentrasi dan memori. Ya. Iki wes rangkumane pertanyaan netizen. Kau pikir ini semua dunia kayak Sir Alex Ferguson? Hah? Kalau ngunyah permen karet terus tiba-tiba ngegolin. Enggak, itu sugesti. Wes. Lanjut nih, pertanyaan keempat. Ini kalau nggak mutu, jotos nih, beneran. Apakah sering masturbasi menyebabkan kebotakan pada pria? Kenapa sih netizen tuh? Ini pertanyaan netizen? Iya. Dari komen di YouTube? Ada. Kenapa sih kalian tuh kalau tanya kalau nggak berbau dengan titit gitu loh? Kenapa harusnya ditanya tentang cokli dan masturbasi? Ada pertanyaan banyak lainnya. Kebotakan apa enggak tuh? Satu bisa genetik, kedua terkait tentang kesehatan akar rambut, ketiga kondisi dari kulit kepala. Bukan karena kebanyakan cokli, Mas. Kebanyakan cokli itu problemnya udah diulang dari kemarin. Ejakulasi dini. Cing. Yo, next. Oke. Minum vitamin B kompleks setiap hari bisa menyebabkan gagal ginjal. Ini sebuah mitos yang menurutku harus dijelaskan ya. Kayak, dok, saya tuh minum vitamin suplemen, gagal ginjal enggak? Dok, saya minum kreatin, gagal ginjal enggak? Dok, saya minum suplemen protein, gagal ginjal. Ada yang namanya batas maksimal harian. Ya. Selama kalian meminum segala sesuatu tuh di bawah batas harian, ya itu aman.
Dan gagal ginjal itu adalah proses yang terjadi kronis kalau gaya hidup. Kalau akut itu biasanya kejadian karena infeksi. Ya. Jadi kalau misalkan itu dikarenakan Mohon maaf Pak, kursinya bisa kita ganti nggak? nggak ada. Kasur lagi gini Pak bunyinya. Biarin. Jadi kalau misalkan itu gagal ginjal dikarenakan gaya hidup itu prosesnya kronis. Jadi selama kalian minum vitamin dan itu tidak berlebihan, it's okay for your kidney. Jadi aman. Jangan kalian dikit-dikit bilang gagal ginjal, gagal ginjal, gagal ginjal. Itu karena kronis. Dan itu berlebihan. Kayak contoh, Anda minum minuman berpenanis, melebihi dosis harian selama berbelasan tahun. Ya itu bisa terjadi diabetes dan jadi chronic kidney disease. Dah, next. Next. Tempat makan plastik itu justru berbahaya jika digunakan untuk makanan yang panas. Ya itu benar, karena mikroplastiknya akan rentan larut dalam makanan tersebut. Batas panasnya tuh kalau misalkan yang agak mendidih gitu, yang misalnya soto nih panas banget gitu, itu bahaya nggak Pak? Kamu tak tahu soto mendidih itu 100 derajat tuh. Iya. Kamu tahu kalau plastik kena 100 derajat kayak apa? Iya, meleleh gitu. Terus kenapa ditanyain? Soalnya kan banyak gitu yang Apa? ya udahlah. Next. Apakah tubuh bisa overhidrasi dan apa efeknya untuk tubuh? Kebanyakan air yang memperberat gejala ginjal. Tapi untuk mencapai overhidrasi itu kan sulit. Daniel bisa nggak minum galon langsung 15 liter? Bentar, Pak. Contohnya apa? Sapi gelonggong. Mati kan? Iya, Pak. Mati loh, jahat loh. Itu kan animal abuse gitu loh. Sebelum disembelih digelonggongin, tahu nggak? Biar beratnya naik. Nah, overhidrasi itu bisa terjadi, contoh. Sebelum tidur biasanya disarankan cuma minum 1 gelas air. Paham? Kalau kamu sebelum tidur minum air berlebihan, apa yang akan terjadi? Kamu akan memperberat kerja kandung kemih. Karena ketika tidur kan kamu autonom akan menahan pipis. Jadi nanti biasanya kalau kamu kebanyakan minum, nanti di subuh-subuh kamu bangun untuk pipis. Itu contohnya. Tapi itu kan karena kamu kebanyakan minum pada waktu tidur. Tapi kalau overhidrasi secara keseluruhan, contoh kamu posisi dingin minum 4 liter, itu kebanyakan minum aja paling udah bolak-balik WC itu. Jadi yang paling berat kerjanya kandung kemih sama ginjal. Nah itu toh. Oke, next. Apakah kafein bisa menghambat kalsium dalam tubuh? Ini bukan ranah saya yang jawab ya. Ini ranahnya Pak Felix ini. Dipikir karena saya dokter, saya tahu semua hal gitu. Nggak tanyain sekalian, apa efek kafein nanti buat kalau dicampur dengan zat kapur gitu sekalian itu. Nggak semua hal saya tahu Mas. Kalau ini jujur saya akan jawab, saya nggak tahu. Nah, tanyain aja biar dia kan yang menseleksi pertanyaan netizen. Jadi dia yang akan kelihatan hakim berkualitas apa enggak. Lihat, saya dokter ditanya soal kafein kalau masuk lambung menghambat kalsium apa enggak. Itu kan bagian apa? Farmakologi, farmasi. Farmasi atau biochemical dan kimia. Ditanya ke dokter. Yang milih kan dia. Nggak apa. Muka lo kayak Dewa Matahari. Matanya cuma satu tuh. Next. Habis makan langsung mandi. Itu berbahaya apa enggak? Kamu punya chat GPT? Ada Pak? Coba ketik. Nggak, diam. Hal kayak gini tuh nggak perlu ditanyain ke saya. Coba chat GPT. Habis makan terus mandi itu bahaya nggak? Ketik. Chat GPT mau gratisan kan? Iya. Nah, gratisan. Berarti jawabannya polos banget. Bukan yang bayar. Coba jawab. Habis makan, chat GPT. Habis makan kalau mandi berbahaya nggak? Bacain keras-keras. Belum, masih proses tuh. Ya, dimikir dulu lagi. Karena bayar makanya. Apa? Gak jalan nih. Asu. Tuh, sekedar chat GPT aja nggak jalan. Dor, bantuin Dor. Bacain.
Mandi setelah makan memang sering dianggap kurang baik bagi kesehatan, meskipun sebenarnya hal ini tergantung beberapa faktor. Jika langsung mandi, terutama mandi dengan air dingin, aliran darah akan lebih banyak menuju ke permukaan kulit untuk menyesuaikan suhu tubuh. Oh enggak. Ini ChatGPT. ChatGPT goblok. Tolol. Nggak ngaruh apapun jawabannya. Harusnya tuh nggak bayar sama sekali. Anda mau makan habis mandi atau mandi setelah makan tuh tidak berpengaruh ke apapun. Kecuali Anda mandi air es yang suhunya 0 derajat atau 4 derajat atau mandi air panas suhu 80 derajat. Bahaya, karena satunya akan menyebabkan terjadi hipotermi, satunya akan menyebabkan melepuh. Ternyata ChatGPT ada goblok-gobloknya juga. Berarti terbukti di sini. Human masih lebih pintar dari ChatGPT. Ayo jawab. Nih. Mencabut gigi itu berbahaya bagi saraf mata. Bisa ya, bisa nggak? Jadi, ya ini pertanyaan bagus nih. Sebenarnya ini ranahnya dokter saraf sama dokter gigi, dentis, dan ortodontis. Tapi saya akan jawab. Jadi di muka itu ada nervus 5 cabang 1, 5 cabang 2, 5 cabang 3. 1, 2, 3, trigeminal dan kawan-kawan. Ada 3 cabang. Dan nervus facialis. Terus di mata ini ada nervus juga, nervus mata. Nah, 5 cabang 1 itu di area mata nih, di sini ada. 5 cabang 2 di sini, 5 cabang 3 di mandibular, maksilar, dan mata. Nah, masalahnya ketika kita mencabut gigi secara tidak proper, jadi asal nyabut ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada saraf-saraf tersebut. Jadi kalau kalian, terutama giginya bukan gigi susu ya, tapi gigi tetap kalau orang bilang. Makanya kalau teman-teman sadar, ketika teman-teman ada giginya tuh saling tumpang tindih, itu pasti akan dilihat dulu yang namanya apa? Ronsen gigi dulu. Tubuh akarnya kemana? Karena kalau misalkan ternyata itu ada potensi mengganggu saraf-saraf tersebut, maka harus konsultasi ke ortodontis atau bedah mulut. Itulah kenapa buat teman-teman sekalian, ketika ada kecelakaan dan amit-amit gigi Anda tuh hancur gitu kan, itu rata-rata ada rekonstruksi bedah plastik dan konsultasi dengan bedah mulut dan THT. Maka hati-hatilah dalam berkendara dan hati-hatilah ketika gigi Anda goyang, jangan asal mencabut gitu. Jadi itu sesuatu yang benar, karena ini memang edukasi dari ranahnya dokter gigi. Nah, tumben pertanyaan berkualitas. Ada lagi nih Pak. Makanya kalau Anda periksa gigi, jangan ke tukang gigi, tapi ke dokter gigi. Beda ya Pak? Namanya tuh kamu. Perlu dijawab nggak, beda apa nggak? Beda. Beda nggak? Beda Pak, beda banget. Terus kenapa ditanyain? Oh, enggak. Terus? Apakah salah satu faktor munculnya sariawan adalah sering minum minuman manis? Bentar, ini bagus nih pertanyaannya, anjing. Sebenarnya itu faktor indirect. Jadi sariawan itu terjadi karena adanya karies, ya, ada resiko karies sekarang gigi. Jadi kalian ngaca kalau ada putih-putihnya itu berarti kariesnya gede banyak. Terus kedua, higienitas yang mestinya menimbulkan timbulnya mikroorganisme, jadi tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut. Ketiga, kurangnya vitamin C sehingga pertahanan tubuh sangat berkurang, terjadi munculnya infeksi. Keempat, ngunyah buru-buru, makan, kegigit. Terus yang kelima, nah ini, ketika Anda makan makanan yang manis, itu kan gula. Gula itu disukai oleh mikroorganisme, diolah sama enzim-enzim di air liur. Nah, ternyata Anda lupa sikat gigi. Gula ini akan menjadi sarana bakteri, sehingga membuat gigi Anda akan lebih keropos. Makanya banyak yang menyarankan, kalau anak kecil suka makan makanan manis dan tidak merawat giginya dengan baik, lupa sikat gigi, maka giginya jadi hitam dan bolong atau keropos. That's it. Makanya kalau Anda suka makan makanan manis, ya dirawat dengan baik. Ya, dibersihkan dengan baik. Kalau enggak, sisa makanan tersebut akan dimakan oleh bakteri dan menimbulkan karies sehingga gigi Anda keropos. Seperti siapa? Dokter Tirta, giginya dicabut 3. Jadi saya pun tolol. Ya. Nah, nih. Kenapa? Anda ketawa kalau saya tolol? Anda merasa lebih pintar dari saya? Makin lucu ketawa. Hah? Daniel lebih pintar dari saya? Enggak Pak. Hah? Enggak, batuk Pak. Kesemutan disebabkan oleh banyak-banyaknya makanan berlemak. Aduh. Ini pertanyaan juga bagus sih. Secara nggak langsung, iya. Secara nggak langsung. Tapi yang paling berpengaruh sebenarnya adalah namanya diabetes neuropati.
ketika gula darah kita terlalu tinggi, itu akan membuat gangguan pada saraf, sehingga kaki kita akan cenderung namanya kesemutan. Benar, itu benar sekali. Hipokalemi, kekurangan kalium pada tubuh itu juga salah satu gejalanya adalah kebas. Ketika kolesterol naik atau kita anggapnya trigliserid naik atau kolesterol naik, itu akan mengakibatkan salah satunya peningkatan resiko sumbatan pada darah, ya, trombus kuning namanya. Sehingga plak akan menjadi plak. Nah, ketika plak tersebut semakin besar, maka aliran darah akan semakin berkurang. Kalau plaknya muncul di jantung, contohnya jantung koroner, arteri koronaria, sehingga suplai aliran darah ke jantung akan berkurang, sehingga dia akan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Kalau sumbatannya terjadi di arteri femoralis, maka akan mengurangi aliran darah ke kaki, yang jadinya adalah kaki tersebut menjadi gampang kesemutan dan akhirnya menjadi PAD. Nah, bukan PAD, penyumbatan arteri pada kaki. Nah itu, simpelnya seperti itu, sehingga nanti kakinya akan menjadi kemerahan dan akhirnya menjadi nekrosis. Gejala awalnya kesemutan. Jadi secara indirekt, ya. Jadi awasi gaya hidup Anda dengan baik. Tapi yang paling fatal sebenarnya adalah gula. Maka batasi intake gula Anda 50 gram per hari. Next. Kalau orang yang gulanya tinggi, apakah benar bisa dilihat dari leher belakang yang menghitam? Aduh, berat ini. Oke, setelah phone call, saya minta bantuan tanya dokter senior ya. Dokter penyakit dalam nih, ranahnya dokter penyakit dalam. Jadi saya nggak mau gegabah. Jadi kenapa saya harus tanya dokter penyakit dalam? Karena ini ranahnya mereka. Jadi leher menghitam itu dikenal sebagai akanthosis nigricans atau AN. Dan ini faktor resiko utama ketika terjadi kelebihan insulin pada tubuh yang merupakan salah satu gejala dari resistensi insulin. Jadi ketika terjadi resistensi insulin, pankreas akan lebih cenderung menghasilkan insulin yang banyak. Sehingga insulin yang banyak tersebut akan membuat terjadinya gangguan pada melanin, pertumbuhan sel kulit, sehingga terjadi penumpukan melanin. Dan akhirnya menyebabkan leher, ketiak, selangkangan, di bawah payudara, dan bahkan di bagian wajah itu akan menjadi gelap, tebal, dan bertekstur seperti bludru. Hormon berlebih, obesitas, dan faktor genetik lain juga memicu kondisi ini. Dan akhirnya ini saya konfirm dulu ke beberapa dokter penyakit dalam senior saya. Walaupun ini bukan salah satu saklek ya, bahwa kalau leher menghitam itu diabetes, bisa jadi karena bolotnya oke. Bolot itu daki ya. Jadi ketika digosok tuh ireng kabeh loh. Karena kalau sabunan kosokane ra resik. Aku wabule panguk badek loh. Jadi kalau helmnya tuh bau sangit. Aduh ya Allah. Iya betul, itu saya ngomong seniorku. Dok, tapi hati-hati, ini bisa jadi salah karena ada juga orang yang kurang menjaga higienitas sehingga lehernya jadi dakian, jadi helmnya bau sangit. Anjing. Anjing. Yo next ya. Jadi Daniel itu. Udah itu aja ya. Terus ada lagi nggak? Last pertanyaan, last question. Last question. Apakah makanan besantan yang dipanaskan berulang kali, lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, itu bisa berakibat fatal pada kesehatan? Kalau yang digoreng berulang kali, iya, karena dia akan menjadi lemak jenuh, gitu. Jadi mengurangi gizi, mengurangi HDL dan meningkatkan trigliserid sama LDL. Cuman kalau dipanasi berulang kali, itu akan wontol. Kalau maaf ya teman-teman, ini ada tim brengsek yang dari tadi mainan kursi, jadi ganggu kuping saya. Jadi ini tadi disensor ya. Tapi kalau misalkan dipanasan berulang kali, itu akan mengurangi kandungan gizi dari makanan. Paham nggak? Jadi yang berkurang adalah kandungan gizinya. Ngerti nggak? Ya, jadi semakin panas, yang rusak tuh protein. Protein tuh rusak ketika suhu panas. Gitu. Jadi kalau dipanasi berulang kali, kandungan gizinya itu akan berkurang dan akan meningkatkan faktor karsinogenik. Lah dok, itu kalau yang soto-soto dipanasi terus piye? Hasu, iso momen aku cok bajingan nih. Ya kan jadi nguap terus kan. Paham nggak? Makanya kalau makan soto paling enak tuh pagi hari.
aman kan saya Pak. Ya, iya. Bener nggak? Bener kan? Bener. Soto di saat sore hari dengan soto pagi hari itu segernya beda. Bener nggak? Bener. Nah, makanya warung soto yang laris itu selalu habis sebelum jam 12. Nah, itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di konten peng berikutnya. Tadi saya mikir itu konten amannya gimana? Ah, itu tadi.